Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Jadi cara membacanya yang benar adalah Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat. Atau nama kitabnya juga Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhwatil muslimat, kaum muslimat yang saya muliakan, jamaah pengajian Quraba Muslimah Muskat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun kaum muslimin dan muslimat mengikuti kajian ini. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan, yaitu bab yang kedua, dampak negatif maksiat dan dosa. Dan kita membaca dampak negatif yang ke-43 pada kesempatan kali ini. Penulis berkata, Faslun al-ma'asi tu'mil qalba wa tudha'ifu basiratah. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب فإن لم تعميه أضعفت بصيرته ولا بد وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته
وقوته، فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. نعم. Poin ke-43, maksiat membutakan hati dan melemahkan akal. Di antara dampak maksiat adalah membutakan hati. Sekiranya tidak sampai membutakan hati, maka maksiat akan melemahkan akalnya. Hal ini pasti terjadi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya maksiat melemahkan hati. Jika hati menjadi buta dan lemah, niscaya dia tidak lagi mengenal petunjuk dan kehilangan kekuatan untuk merealisasi petunjuk tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sebab semua itu tergantung pada kelemahan pandangan hati dan kekuatannya. Sesungguhnya kesempurnaan manusia itu terdapat pada dua pokok: mengenal yang benar, hak, dari yang sesat, batil, serta mengutamakan yang benar daripada yang batil. Tidaklah terjadi perbedaan kedudukan di antara para makhluk di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, melainkan sesuai dengan perbedaan kedudukan mereka pada dua perkara di atas. Dengan kedua perkara tersebut, Allah memuji para nabinya, sebagaimana disebut dalam firman-Nya. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tertinggi. Surat Nah, Al-Kahf ayat 4. silakan. Nah, silakan. Lanjutkan sedikit. Lafaz al-haq bermakna kuat dalam mewujudkan kebenaran, sedangkan lafaz wa al-basar bermakna pandangan, ilmu, dan pengetahuan dalam agama. Jadi Allah menyifati mereka dengan kesempurnaan pengetahuan terhadap kebenaran dan kesempurnaan dalam upaya mewujudkannya. Dalam hal ini manusia. Bismillah, alhamdulillah. Ini adalah dampak negatif dari maksiat dan dosa yang ke-43, yaitu maksiat membutakan hati. Hati yang dimaksud di sini adalah qalbu. Qalbu adalah sepotong daging yang ada di dalam tubuh manusia, sangat erat kaitannya dengan ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qalbu di sini sering diterjemahkan dengan hati, padahal dia bukan hati yang ada di dalam tubuh kita, yaitu liver, bukan. Tetapi qalbu di sini adalah sepotong daging yang sangat erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan. Nah, maksiat melemahkan qalbu. Qalbu di sini jika sudah lemah, maka dia akhirnya susah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian dia juga susah untuk mengerjakan yang hak, meninggalkan yang batil, karena qalbunya lemah. Kemudian juga melemahkan akalnya. Di sini terjemahkan basirah dengan akal. Akal di sini maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Melemahkan basirah yaitu melemahkan akalnya. Maksud di sini adalah basirah itu ilmu pengetahuan lebih cocoknya.
yaitu seseorang apabila bermaksiat maka dilemahkan ilmu pengetahuannya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kemudian penulis menyebutkan dua poin penting bahwa seorang manusia akan sempurna apabila dia memiliki dua poin. Pertama, ma'rifatul haq, mengenal kebenaran. Karena dengan mengenal kebenaran itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan kebenaran tersebut. Ya, sesudah dia mengetahuinya, maka dia mengerjakan kebenaran tersebut. Dan inilah sifatnya para nabi. Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Mereka adalah orang yang al-absar, ulul absar, yaitu orang yang berilmu agama. Kemudian ulil aidi, yaitu orang yang kuat dalam mengamalkan agama tersebut. Nah, dengan dua sifat ini manusia akan sempurna. Ya. Nah, maksiat menutupi kesempurnaan itu. Maksiat membuat orang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian maksiat membuat orang tidak semangat mengerjakan yang hak. Nah, itu yang dimaksud dari apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan wanqasama an-nasu fi hadzal maqami arba'at aqsam. Fahaula'i asyraful aqsami min al-khalqi wa akramuhum 'ala Allah. الثاني أقصى هؤلاء من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف بصيرة في الدين لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بل يحسب كل داء سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحما والدواء النافع سما وليس من هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو يوضع لها سوى القسم الأول. نعم. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah para nabi alaihi salam, yaitu kelompok manusia yang paling terhormat dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua adalah lawan dari kelompok pertama, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dalam agama dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Mereka adalah mayoritas makhluk yang ada. Melihat mereka membuat mata, jiwa, dan hati menjadi sakit. Mereka membuat bumi terasa sempit dan harga semakin mahal. Tidak seorang pun yang mendapatkan faidah persahabatan dengan mereka, kecuali orang-orang yang hina dan rendah. Kelompok ketiga adalah mereka yang mengetahui kebenaran, namun lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkan dan mendakwahkan kebenaran tersebut. Ini adalah keadaan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kelompok keempat adalah mereka yang mempunyai kekuatan, tekad dan semangat, namun lemah dalam pengetahuan agama.
Hampir-hampir mereka tidak bisa membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Mereka menyangka bahwa setiap yang hitam adalah kurma dan setiap yang putih adalah lemak. Akibatnya mereka menganggap infeksi sebagai lemak dan obat yang manjur sebagai racun. Tidak ada yang layak menjadi pemimpin agama dari 4 kelompok di atas kecuali kelompok yang pertama. Baik, ini adalah 4 macam manusia berkaitan dengan ilmu pengetahuan, agama, dan pelaksanaan terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Tadi sudah kita pelajari. Seorang dikatakan sempurna apabila memiliki 2 sifat. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengerjakan dari ilmu pengetahuan tersebut. Memiliki ilmu pengetahuan yang hak, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian setelah itu mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut. Taib. Nah, ini adalah para nabi. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat surat Sad ayat 45. Ulil aidi wal absar. Mereka lah orang-orang yang kuat tekadnya untuk mengamalkan ilmu, wal absar, mereka orang-orang yang memiliki ilmu agama. Nah, ini yang paling terbaik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah kalau boleh saya katakan ini jahilun murakkabun, yaitu orang bodoh kuadrat. Artinya dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan dia tidak merasa mempunyai ilmu pengetahuan. Dia tidak merasa tidak mempunyai ilmu pengetahuan. La yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu kalau seandainya dirinya tidak tahu. Dia bodoh kalau seandainya dirinya bodoh. Nah, ini kebanyakan manusia, kata Syekh begini. Ya, aktsaru hadzal khalq. Mereka kebanyakan seperti ini. Sudah tidak pintar agama, tidak bisa membedakan mana yang hak, yang mana yang batil. Kemudian sudah tidak bisa juga membedakan mengerjakan hak tersebut. Nah, ini yang kedua dan ini yang paling buruk ya. Dan gara-gara jenis yang kedua inilah akhirnya banyak penyimpangan-penyimpangan dalam perkara duniawi ataupun ukhrawi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia punya ilmu akan tetapi lemah mengamalkannya, tidak semangat untuk mengamalkannya. Nah, ini mukmin yang lemah. Ya. Tahu dia keutamaan baca Quran, keutamaan sholat malam, keutamaan berzikir, tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, ini namanya mukmin yang lemah. Yang keempat adalah dia punya kekuatan, tapi tidak mempunyai ilmu. Akhirnya modal semangat aja. Ibadahnya modal semangat, tapi tidak ada contoh. Seperti dia tidak bisa membedakan mana yang wali syaitan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإيمان في الدين وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقال تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشد إليه ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره.
فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Allah mengabarkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, orang-orang itu akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Mereka lah yang dikecualikan Allah dari orang-orang yang merugi yang Allah telah bersumpah wal asr, yaitu demi waktu, ketika aktivitas seseorang dapat merugi dan beruntung. Dan dengan kata lain, orang yang tidak beriman dan bersabar termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya mereka menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Tidaklah cukup hanya dengan mengetahui kebenaran dan bersabar, tetapi juga harus dibarengi dengan saling menasihati serta memberi petunjuk dan anjuran. Seandainya selain mereka adalah orang-orang yang merugi, maka dapat disimpulkan bahwa maksiat dan dosa membutakan mata hati sehingga ia tidak dapat mengetahui kebenaran sebagaimana mestinya. Kekuatan dan tekad hilang sehingga mengakibatkannya tidak sabar menghadapi kebenaran. Bahkan jika hal ini terjadi terus-menerus, pengetahuannya akan terbalik. Sebagaimana jalannya juga menjadi terbalik. Ia melihat perkara yang batil sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Perkara yang ma'ruf menjadi mungkar dan perkara yang mungkar menjadi ma'ruf. Perjalanan menjadi terbalik. Dari perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat menuju tempat kediaman jiwa yang batil, yang ridho dan tentram dengan kehidupan dunia, serta melalaikan Allah, ayat-ayatnya dan meninggalkan persiapan untuk berjumpa dengannya. Sekiranya hukuman dosa dan kemaksiatan hanya seperti yang disebutkan di atas, tentu hal itu sudah pantas menjadi faktor pendorong bagi setiap muslim untuk meninggalkan dan menjauhi dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. baik. Di sini penulis kemudian membawakan dalil surat As-Sajdah ayat 24. Dan inti dalil ini adalah dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Nah, apa hubungannya dengan bab kita bahwa maksiat dampak negatifnya adalah melemahkan, membutakan qalbu dan melemahkan ilmu pengetahuan. Maka maksudnya di sini kata penulis adalah bahwa orang akan merugi kalau seandainya dia tidak memiliki dua poin ini. Yang pertama yaitu sabar, ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu mempunyai keyakinan. Nah, sabar di sini dia bisa melakukan kesabaran apabila dia melakukan memiliki ilmu pengetahuan. Sedangkan dia bisa melakukan ilmu pengetahuan tersebut apabila dia memiliki keyakinan. Ya, apabila dia memiliki keyakinan. Nah, begitu cara memahaminya. Bahwa kesempurnaan seorang manusia ada pada dua poin tadi. Mengetahui kebenaran dari kebatilan, yang kedua mengerjakan kebenaran tersebut. Nah, dua poin ini bisa dilakukan apabila seseorang mempunyai kesabaran dan keyakinan. Bahkan kemudian penulis membawakan dalil, yaitu surat Al-Asr, yang di dalamnya seseorang manusia
akan merugi kecuali dengan memiliki 4 sifat. Yang pertama, illal ladzina amanu. Iman. Iman di sini adalah maksudnya pengetahuan tentang yang hak dan batil. Kemudian setelah itu, wa amilus shalihat, beramal, mengerjakan amal saleh. Lalu setelah itu, saling tolong-menolong di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis menegaskan lagi bahwa seseorang yang apabila bermaksiat maka akan lemah kalbunya, kemudian akan buta kalbunya dan akan lemah ilmu pengetahuannya. Dan dengan begitu akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dia anggap batil, yang batil dia anggap hak. Akhirnya dia bukannya berjalan menuju Allah, tetapi berjalan membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya buruknya maksiat ini saja, maka sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi agar seseorang menjauh dari maksiat tersebut. Yaitu, apabila seseorang maksiat, dia akhirnya qalbunya buta. Ilmu pengetahuannya menjadi lemah. Tidak bisa dia berilmu yang benar, kemudian mengamalkan ilmunya, bahkan mendakwahkannya dan bersabar di atas itu. Kalau seandainya dia tidak menjauhi maksiat. Kalau seandainya dia menjauhi maksiat, maka dia akan kuat ilmunya, kuat qalbunya, dan kemudian kuat ilmu pengetahuannya. Nah, wa hadha kama anna at-ta'ah tunawwiru al-qalba wa tajluhu wa tusqiluhu wa tuqawwihi wa tuthabbituhu hatta yasira kalmir'ati al-mashqulah في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه لا يسرع الشيطان فيخر صريعا فتجتمع عليه شياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي به نظرة من الإنس فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنه وعده مسكنه إذا تصبح بطلعته حياة وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهوان قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ضللتم أنكم في العذاب مشتركون فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعاشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطان عقوبة
له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى بئس العشير، رضع لبان ثدي تقاسم بأشحم داج عوض لن تفرقا. نعم. Demikianlah sungguh ketaatan dapat menerangi, menjernihkan, menguatkan, dan mengokohkan hati, seperti cermin yang mengkilap dengan kejernihannya sehingga dipenuhi dengan cahaya. Jika syaitan mendekatinya, maka ia pasti terkena cahaya tersebut, sebagaimana syaitan yang mencuri kabar dari langit terkena lontaran suluh api yang berkobar. Ketakutan syaitan dari hati yang semacam ini lebih dahsyat dibandingkan ketakutan serigala terhadap singa. Sampai-sampai pemilik hati tersebut membuat syaitan jatuh tersungkur. Syaitan-syaitan lain lantas mengerumuninya. Lalu mereka saling bertanya, apa yang terjadi terhadapnya? Ia tersungkur oleh pandangan manusia, jawab yang lain. Duhai pandangan hati yang bebas bercahaya, hampir-hampir syaitan terbakar karena cahayamu. Samakah hati seperti ini dengan hati yang gelap dari segala sisinya, saling berselisih keinginannya yang dijadikan oleh syaitan sebagai negeri serta tempat tinggalnya? Pada pagi hari syaitan mengucapkan padanya, kamu ditebus teman pendamping yang tidak menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Akulah temanmu yang selalu menyertaimu di dunia, sedangkan di padang mahsyar engkaulah teman pendamping di segala tempat. Jika engkau berada di negeri tempatnya kesengsaraan, berarti kita bersama-sama dalam kesengsaraan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, syaitan-syaitan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang syaitan itu teman yang paling jahat bagi manusia, dan harapan itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36-39. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa barang siapa yang berpaling dari zikirnya, yaitu kitabnya yang dia turunkan kepada Rasulnya, lalu ia berpaling buta terhadapnya dan terhalang pandangannya dari memahaminya, merenungkan, dan serta mengetahui maksud Allah yang tertera di dalamnya, maka Allah akan mendatangkan syaitan baginya sebagai hukuman atas keberpalingannya dari kitabnya. Syaitan tersebut akan menjadi teman yang setia menyertainya, baik dalam perjalanan maupun tidak. Syaitan itu adalah kawan dan penolongnya. Sungguh syaitan adalah seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Dua anak susuan dari satu ibu saling bersumpah dengan sumpah darah selamanya tidak berpisah. Nah, ini adalah penjelasan dari penulis bahwa apabila seseorang mengerjakan ketaatan, maka yang ada adalah qalbunya akan bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian juga ilmu pengetahuannya bertambah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini penulis kemudian menyebutkan banyak tentang syaitan. Ya, syaitan ini adalah teman yang musuh yang tidak boleh dijadikan teman sama sekali. Ya. Karena dia adalah musuh sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah adalah dia selalu ingin bersama manusia tersebut untuk mengganggu manusia tersebut. Nah, salah satu gangguannya adalah
membuat orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat maksiat yang dilakukan oleh orang ini akhirnya dia tidak bisa eh, dengan kalbunya membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa demikian akibat maksiat yang dilakukan. Nah, itulah busuknya syaitan terhadap manusia. Nah, ثم أخبر أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته ويحسب أن هذا الضال المسدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بئس القرين أنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى حلقت وبئس القرين أنت لي اليوم. Nah, Selanjutnya, Allah mengabarkan bahwa syaitan mencegah kawannya tersebut dari jalannya yang mengantarkan kepadanya dan surganya. Sementara itu, orang sesat yang tercegah tadi menyangka bahwa ia tengah berada di atas jalan kebenaran. Saat keduanya dihadirkan pada hari kiamat, berkatalah salah seorang dari mereka, "Duhai, sekiranya kita berpisah sejauh timur dan barat, kamu adalah seburuk-buruk teman bagiku di dunia. Kamu menyesatkanku dari petunjuk ketika ia datang kepadaku. Kamu mencegahku dari kebenaran dan memalingkanku hingga aku binasa. Kamulah seburuk-buruk teman untukku pada hari ini." baik, Padahal para ikhwan yang dirahmati Allah, ini adalah eh, apa namanya penjelasan antara syaitan dan orang yang selalu disertai oleh syaitan ini. Syaitan ini sebagai qarin dari orang tersebut. Qarin itu yang bisa akhirnya mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai qarin, kan, tetapi Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga qarin tersebut tidak memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali yang baik-baik saja. Nah, nah ini buruknya kalau seandainya kita tidak sering-sering berdoa kepada Allah minta perlindungan dari syaitan. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشركين في العذاب وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسألة كما قالت الخنساء في أخيها الصخر فلولا كثرة الباكين حوالي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عشيتي وورود رمسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ضللتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم. Padahal jika orang yang tertimpa musibah melihat orang lain juga tertimpa musibah, niscaya musibahnya akan terasa ringan dan dia pun merasa terhibur. Namun Allah mengabarkan bahwa pada keadaan seperti ini tidak akan dialami oleh orang-orang yang terkena azabnya. Tidak seorang pun yang merasa senang dan terhibur dengan adanya teman yang diajab bersamanya. Berbeda dengan di dunia, kesamaan dalam musibah merupakan suatu hiburan. Hal ini sebagaimana syair yang diucapkan oleh Al-Hamzah atas kematian saudaranya Sakaf. Sekiranya bukan karena banyaknya orang menangis di sekelilingku untuk saudara-saudara mereka, mungkin aku sudah membunuh diriku. Mereka tidak menangisi orang yang semisal saudaraku, tetapi hal ini berupa bela sungkawa dan hiburan untuk jiwaku. Ketahuilah, wahai Sakar,
Aku tidak akan melupakanmu hingga aku berpisah dengan hidupku dan mendatangi kuburanku. Nah, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah kelegaan dan kegembiraan bagi ahli neraka, sebagaimana firman-Nya, dan harapanmu itu sekali-sekali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Surat Al-Zukhruf ayat 39. Baik. Yang jelas, dampak maksiat yang ke-43 adalah seseorang akan dibutakan qalbunya. Qalbu di sini adalah mata hatinya untuk mengerjakan kebenaran. Kemudian dilemahkan ilmu pengetahuan. Dilemahkan ilmu pengetahuannya artinya adalah dia tidak diberi ilmu pengetahuan yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik. Selanjutnya faslun al-ma'asi madadun minal insan li'aduwihi alaihi. Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Bantuan manusia. Jadi saat seorang manusia bermaksiat, maka berarti dia sudah membantu syaitan yang merupakan musuhnya. Wa min uqubatiha annaha madadun minal insan yudhammu bihi aduwahu alaihi wa jayshun yuqawwihi bihi ala harbihi. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلي هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس فقد نصب له الحبائل وبغي له الغوائل ومد حوله الأشراب ونصب له الفخاخ والشباك قال لأعوانهم دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاؤنا في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته atau uddatahu. Nah. Poin 44, maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Maksiat ialah bantuan yang diberikan manusia untuk menguatkan musuhnya, syaitan, dan tergolong pasukan yang menguatkan musuh untuk memerangi dirinya. Yang demikian itu ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah berpisah darinya, walaupun hanya sekejap mata, serta dengan teman yang tetap terjaga dan tidak pernah lalai. Musuh dan bala tentaranya tersebut melihat manusia dari suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Musuh tadi menyerangnya pada setiap kesempatan. Setiap kali musuh itu mampu berkesempatan membuat makar terhadap manusia tadi, tentu saja ia akan melakukannya dengan meminta bantuan kepada keturunan moyangnya, yaitu setan dari kalangan jin, juga kepada selain mereka, yakni setan dari kalangan manusia. Kemudian musuh pun menyusun strategi, mempersiapkan semua jebakan dan menebar mata-mata.
Musuh itu berkata kepada para pembantunya, binasakanlah musuh kalian sekaligus musuh moyang kalian manusia. Jangan sampai kalian gagal dalam hal ini sehingga dia mendapatkan surga, sementara kalian di neraka. Dia mendapatkan rahmat, sedangkan kalian mendapat laknat. Kalian tahu apa yang telah menimpa kita berupa kehinaan, laknat, dan terjauhkan dari rahmat Allah adalah karena mereka. Oleh sebab itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan orang-orang tersebut bersama-sama kita dalam bencana ini. Sesungguhnya kita tidak akan bisa tinggal bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan mereka di surga. Allah telah memberitahukan kepada kita segala tindak tanduk musuh itu, yaitu setan, sekaligus memerintahkan kita untuk bersiap-siap menghadapinya. Nah, musuh yang dimaksud adalah syaitan. Jadi orang kalau bermaksiat berarti dia menguatkan syaitan. Itu intinya. Orang kalau bermaksiat berarti dia menguatkan syaitan. Dan syaitan ini kan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi dia wajib menjadi musuh padahal kita tidak bisa melihatnya. Tidak boleh berkawan dengannya. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, dan salah satu hal yang patut diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita siapa musuh kita, bagaimana cara menanggulanginya. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Nah, kalau seandainya seseorang malah bermaksiat, malah tambah kuat syaitan. Itu maksudnya. Dan ini dampak buruk dari maksiat. Kemudian penulis mengatakan, walamma alima subhanahu anna Adam wa banihi qad bulu bihadha al-aduwi wa annahu qad sullita alaihim amaddahum bi'asakir wa jundin yalqawnahu biha wa amadda aduwahum aydan bijundin wa asakira yalqahum biha وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح منه ثم أكد سبحانه معه هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. نعم. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Adam dan keturunannya mendapatkan musibah akibat musuh ini, yaitu musuh yang telah menguasai mereka, maka Dia membantu mereka dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut.
Dan musuh manusia tadi juga dibantu dengan pasukan dan tentaranya. Allah mensyariatkan jihad sepanjang hayat di dunia yang jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti satu nafas dari nafas-nafasnya. Allah membeli harta dan jiwa kaum mukminin dengan surga, hingga mereka berperang di jalannya, mereka membunuh atau terbunuh. Lantas Allah mengabarkan bahwa itu adalah janji yang ditegaskan dalam kitab-kitabnya yang paling mulia, Taurat, Injil, dan Al-Quran, sekaligus mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih menepati janji daripada Dia. Selanjutnya Allah memerintahkan mereka agar bergembira dengan transaksi ini. Barang siapa yang ingin mengetahui nilai jual beli tadi, maka hendaklah dia melihat siapa pembelinya, harga yang ditawarkan, dan siapa yang melangsungkan proses transaksi. Adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini? Transaksi manakah yang lebih menguntungkan daripadanya? Allah pun menguatkan perkara ini bagi manusia melalui firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin." Quran Surat As-Saff ayat 10-13. Ini sebenarnya penjelasan dari penulis agar kita kuat menjauhi maksiat. Karena orang yang taat kepada Allah, baik dengan mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, maka dia sedang berdagang kepada Allah SWT. Dan dagangan akan terasa berharga apabila yang membelinya adalah yang Maha Pemurah. Nah, sama seperti orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatannya mungkin biasa, tetapi yang membelinya adalah yang Maha Pemurah. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عند درجات وأقربهم إليه وسيلة فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامات الله وينصرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة قد استراحت راحة الأبد. نعم. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musuh berkuasa atas hambanya yang mukmin, salah satu makhluknya yang sangat dia cintai, melainkan karena jihad adalah perkara yang paling dicintainya. Pelaku jihad adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya serta dekat kedudukannya di sisinya. Bahkan Rob kita mengikatkan bendera perang ini kepada intisari makhluknya, yaitu hati, yang merupakan tempat mengenal, mencintai, dan menyembahnya, sekaligus tempat keikhlasan, tawakal, dan taubat. Urusan perang ini Allah wakilkan kepada hati, lalu dia menolong dengan pasukan dari kalangan malaikat yang selalu menyertai kaum mukminin. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
Para malaikat tersebut datang silih berganti. Apabila sebagiannya pergi, maka datanglah sebagian yang lain untuk mengokohkannya, menyuruhnya mengerjakan kebaikan, mendorongnya, menolong, dan menjanjikan kemuliaan di sisi Allah. Mereka berkata kepadanya, sungguh ini adalah kesabaran sesaat, sedangkan engkau akan bersenang-senang untuk selamanya. Nah, ini inti agar semangat mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Innama huwa sabru sa' wa qad istarahata rahatal abad. Ini penyemangat seseorang untuk menjauhi maksiat, yaitu sabar. Sebentar saja sabarnya, tetapi nanti nikmatnya kekal abadi. Gitu ya. ثم أمده الله سبحانه بجند أخرى من وحيه وكلامه فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وأعوانا إلى أعوانه وعدة إلى عدته وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا ونصيرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعده الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أمر جيشه وللمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها والإيمان يثبته ويقويه ويصبره واليقين يقدم به ويميل به الحملات الصادقة. نعم. Silakan. Kemudian Allah menolong hati dengan pasukan yang lain, yaitu wahyu dan firman-Nya. Dan Allah mengirimkan Rasul-Nya serta menurunkan kitabnya untuk manusia. Maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Di samping itu, hati juga diperkuat dengan akal yang bertindak sebagai pendamping dan pengatur, dengan pengetahuan sebagai penasihat dan petunjuk, dengan iman sebagai pengokohan dan penolong, dan dengan keyakinan sebagai pengungkap hakikat perkara, sehingga seolah-olah ia melihat apa yang dijanjikan Allah kepada para wali dan golongannya atas musuh-musuhnya. Akal mengatur pasukannya, pengetahuan memberi masukan informasi tentang strategi perang dan posisi yang tepat. Iman mengokohkannya, menguatkan dan menjadikannya sabar, dan keyakinan membuatnya maju menyerang dengan serangan yang tepat. Nah, ini kan ceritanya karena syaitan itu musuh, maka kita harus punya taktik. Ada senjata, ada siasat, nah, seperti itu ya. Karena dia musuh yang harus diperangi. Nah, itulah pembicaraan penulis tadi. Musuh salah satunya pedang kita ataupun senjata kita adalah dengan ilmu pengetahuan, dengan Al-Quran. Kemudian juga ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul-Rasul yang lain yang memberitahukan jalan untuk mengalahkan musuh tadi. Ya. ثم أمد سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوي الظاهر والباطن فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. Selanjutnya, Allah menolong pelaku peperangan ini dengan kekuatan yang tampak dan tersembunyi. Dia jadikan mata sebagai pengamatnya, telinga sebagai pembawa berita,
lisan sebagai penerjemahnya, serta kedua kaki dan tangan sebagai para penolongnya. Lalu Allah memerintahkan para malaikat dan para pengusung arsy-Nya agar memintakan ampunan untuk manusia, memohon agar Allah menjaganya dari segala keburukan dan memasukkannya ke dalam surga. Hingga akhirnya Allah sendiri yang membelanya, seraya berkata, mereka adalah golonganku. Sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman, mereka itu golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Quran Asy-Syafa'at ayat 173. Allah mengajarkan para hambanya As-Saffat. tata cara As-Saffat. Quran surat As-Saffat. Baik. Ini di dalam paragraf ini masih penulis menyebutkan tentang Allah menolong orang-orang beriman melawan musuhnya yaitu syaitan. Nah, wa'allama subhanahu ibadahu kaifiyata hadzal harbi wal jihad. فجمعها لهم في 4 كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور ال4 فلا يتم إلا الصبر إلا بصابرة العدو وهي القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو ولزوم ثغر مقاومته ومنازلته فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة وهي لزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار يفسد ما قدر عليه فالمرابطة تلزم هذه الثغور وليخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. نعم. Allah mengajarkan para hambanya tentang tata cara jihad dan peperangan ini. Pendidikan ini digabungkan dalam 4 kata. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Imran ayat 200. Jihad tidak sempurna selain dengan 4 perkara di atas. Kesabaran tidak sempurna melainkan dengan mushabarah, yaitu meneguhkan musabarah, yaitu meneguhkan kesabaran hati dengan menjaganya dan mengawasi musuh, agar musuh tidak menyusup masuk serta tidak melewati pos-pos keamanan. Setelah meneguhkan kesabaran dan mengawasi musuh, masih dibutuhkan 1 perkara lagi, yaitu murabatoh. Maksudnya murabatoh adalah melajimi, mengawasi dan melindungi pos-pos mata, telinga, lisan, mulut atau perut, tangan, dan kaki. Lewat pos-pos inilah musuh masuk, melakukan spionase dan membuat kerusakan. Sekali lagi, murabatoh, meneguhkan kekuatan pos-pos tersebut. Jangan sampai dibiarkan 1 pos pun kosong yang bisa dimasuki musuh.
Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk sesudah para nabi dan rasul. Sekalipun manusia yang paling kuat perlindungannya dari syaitan. Namun pada peristiwa perang Uhud ketika mereka meninggalkan pos yang diperintahkan untuk tetap dijaga, maka masuklah musuh dan terjadilah apa yang terjadi, bencana kekalahan menimpa kaum muslimin. Dari 4 perkara yang tadi disebutkan, 3 perkara terkumpul pada takwa kepada Allah dan sekalipun menjadi tiang bagi ketiganya. Sabar, musabarah, dan murabatoh tidaklah bermanfaat kecuali dengan adanya takwa. Takwa itu sendiri tidak akan tegak, melainkan dengan kesabaran. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kita melawan musuh kita, yaitu syaitan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, musuh itu adalah syaitan. Nah, ada 4 cara di sini: sabar, kemudian selalu berusaha sabar, kemudian selalu menjaga anggota-anggota tubuh, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, gitu ya. Yang disebut dengan al-murabatah, yaitu selalu menjaga. Murabatah itu sebenarnya artinya adalah di perbatasan, menjaga di perbatasan. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjaga anggota tubuh sehingga tidak bermaksiat. Nah, semuanya itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan takwa. Takwa adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Nah, fanzur الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف الأسكرين وكيف يدال لك مرة ويدال عليه مرة أخرى. أقبل مالك الكفرة بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل من أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس. قال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقاشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغار العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلت منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثقن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا، فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب وتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهمها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني شيئا. نعم. Sekarang bayangkanlah bertemunya 2 pasukan yang bersaf-saf di dalam dirimu. Perhatikanlah bagaimana terkadang kamu berada di atas angin, beruntung dan terkadang menderita kerugian. Penguasa kekufuran mendatangimu dengan pasukan dan bala tentaranya. Lalu ia mendapati nabi tengah berada dalam bentengnya dan duduk di atas kursi kerajaannya. Titahnya terlaksana berkat para pembantunya. Ia dikelilingi oleh tentara yang berperang untuk menjaganya dan melindungi kerajaannya. Musuh tersebut tidak dapat menyerangnya, melainkan dengan cara bersekongkol dengan sejumlah pemangku jabatan dan tentaranya. Musuh tadi berkata, siapakah ajudan pribadi dan orang yang kedudukannya paling dekat dengan hati? Ada yang menjawab, yang terdekat dengannya hawa nafsu.
Setelah itu musuh tadi berkata kepada para pembantunya, datangilah hawa nafsu dan penuhi keinginannya. Amatilah perkara-perkara yang dicintainya dan apa saja yang disukainya, kemudian janjikan serta berikan semua itu kepadanya. Jadikanlah apa yang dicintai tersebut senantiasa terbayang olehnya, baik dalam kondisi tidur maupun jaga. Jika hawa nafsu sudah merasa tentram dengan hal itu, maka lemparkanlah kail dan perangkap syahwat kepadanya, lalu seretlah ia kepada kalian. Apabila hawa nafsu itu sudah bersatu dengan kalian untuk melawan hati, itu berarti kalian telah menguasai pos mata, telinga, lidah, mulut, perut, tangan, dan kaki. Jagalah pos-pos ini sebaik-baiknya. Jika musuh bisa masuk ke hati melalui pos-pos tersebut, niscaya hati akan terbunuh, tertawan, atau minimal terluka parah. Jangan abaikan pos-pos tadi dan jangan biarkan ada pasukan masuk dari pos yang menuju hati tersebut. Jika kalian merasa tidak mampu mempertahankannya dan akan kalah, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh agar pasukan tadi melemah sehingga ia tidak mampu mencapai hati. Kalaupun berhasil sampai, mereka sudah berada dalam keadaan lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bahasa yang sangat tinggi dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Intinya kita akan berhadapan dengan syaitan, kemudian harus menjaga sabar, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga kolbu, menjaga tangan, menjaga kemaluan, menjaga kaki, sehingga tidak mudah kita kalah dengan syaitan tersebut. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا فإن استرق نظرة عبرة فافسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه ودونكم ثغر العين فإنه منه تنالون بغيتكم فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلا الانخلاء من العصمة فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه وما خلق الله لك العينين سدى وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من ظاهر الحق ومجلى من مجاله فادعوه إلى القول بالاتحاد فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا واصطادوا عليه وبه الجهال فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي بل أنا من جنده وعوانه. Nah. Pimpinan musuh itu berkata, jika kalian telah menguasai pos-pos penjagaan, maka cegahlah pos mata dari mengambil ibrah. Jadikanlah pandangan berahi dan hawa nafsu. Jika ia mencuri-curi pandangan ibrah, maka rusaklah ia dengan pandangan kelalaian dan syahwat. Sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat, lebih mengena dan lebih ringan untuk mata. Perhatikanlah pos ini karena darinya kalian akan mendapatkan keinginan kalian. Sungguh tidaklah aku merusak anak Adam dengan perkara yang lebih hebat daripada pandangan. Dengannya aku menanamkan benih syahwat di hati, lalu aku sirami dengan angan-angan. Secara terus-menerus kupanjangkan angan-angannya dan menjadikannya hal yang muluk-muluk, hingga semakin kuat hasratnya.
Selanjutnya kugiring hati dengan kendali hawa nafsu sehingga ia pun menjadi keluar dari ismah atau terjaga dari dosa. Janganlah kalian meremehkan urusan kos mata. Rusaklah ia semampu kalian. Remehkanlah kedudukannya di hadapan hati dengan mengatakan betapa tingginya nilai suatu pandangan yang mengajakmu untuk bertasbih kepada Sang Pencipta, memperhatikan keindahan dan keelokan ciptaannya yang memang diciptakan sebagai dalil dan petunjuk kepadanya bagi orang yang memandangnya. Tidaklah Allah menciptakan kedua matamu sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan kecantikan agar terhalangi dari pandangan mata. Nah, silakan. Lanjut, Ustaz. Nah, silakan. Jika kalian mendapatkan orang yang ilmunya sedikit dan akalnya rusak, katakanlah kepadanya, wujud alam ini merupakan salah satu fenomena al-haq atau Allah dan salah satu interpretasinya. Lalu ajaklah dia kepada paham manunggaling kaula Gusti. Jika tidak mau, maka ajaklah kepada paham hululiyah, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Jangan merasa puas dengan tingkat kesesatan di bawah itu, sebab dengan kesesatan itu mereka menjadi saudara kaum Nasrani. Perhatikanlah pula kepadanya untuk beribadah, bersikap zuhud di dunia dan menjaga kesucian diri. Selanjutnya, jadikanlah ia sebagai umpan untuk merekrut orang-orang bodoh. Inilah perwakilanku yang paling dekat dan tentaraku yang paling besar. Bahkan aku termasuk tentara dan penolongnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini penulis ingin mengatakan kepada kita bahayanya mata. Ya, bahaya mata bagi seseorang adalah menghancurkan kalbunya. Kemudian jika hancur kalbunya, maka tidak tertahan lagi telinganya, lisannya, tangannya, kemaluannya, dan kakinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga mengatakan di sini yaitu bahwa ada orang yang jika ilmunya sedikit kemudian akalnya rusak, maka dia diajak untuk berkeyakinan wahdatul wujud, yaitu manunggaling kaula Gusti. Ini adalah keyakinan wahdatul wujud, yaitu Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang-orang yang ilmunya sedikit dan akalnya rusak, dia akan mudah terpengaruh dengan hal ini. Ya. Maka kalaupun dia tidak berkeyakinan wahdatul wujud, maka dia bisa berkeyakinan hululiyah, yaitu Allah menitis kepada hambanya, seperti kaum Nasrani meyakini Allah menitis kepada Nabi Isa putra Maryam. Nah inilah orang kalau bermaksiat maka dia akan mendapatkan kekuatan dari syaitan, dan penulis panjang lebar ini untuk menjelaskan akan hal ini. Ya, yang jelas inti daripada dampak yang ke-44, maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Musuhnya itu syaitan. Orang kalau bermaksiat, maka berarti dia sudah menguatkan syaitan. Dan menguatkan syaitan dari berbagai macam sisi, yaitu syaitan bisa mengganggu kalbu seorang hamba. Apabila dia bermaksiat, syaitan bisa menguasai mata seorang hamba. Apabila dia bermaksiat, bisa menguasai telinga, kemudian kemaluan, apabila dia bermaksiat. Nah, ini yang bisa disampaikan Ibu, dan ini panjang ya, dan sebenarnya subhanallah ya, kitab ini panjang dan ini bacaan orang-orang yang tinggi pembahasannya ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menyelesaikan bab kedua ini ya. Nah,
Nanti setelah bab kedua saya tidak tahu apakah kita lanjut atau tidak dengan kitab ini, karena saya merasa tidak pantas untuk membaca kitab ini karena saking tingginya permasalahan yang ada di dalamnya. Hanya orang-orang yang benar-benar mendalam keimanannya, benar-benar bertakwa kepada Allah di dalam telinganya, matanya. Ya. Padahal kalau kita pikirkan, Imam Al-Qayyim rahimahullah ini sedang menjawab pertanyaan, gitu. Menjawab pertanyaan seseorang yang melakukan maksiat, kemudian dia bertobat, tetapi dia kemudian mengulangi lagi perbuatan maksiatnya tersebut. Nah, sehingga kemudian terjadilah kitab yang besar ini. Jadi memang Imam Al-Qayyim rahimahullah mempunyai nafas yang panjang di dalam kitab ini. Ya. Padahal pertanyaannya pendek gitu. Pertanyaannya pendek. Tapi kadang-kadang sebagian ulama ya seperti itu. Mereka kadang melihat permasalahan ini penting, kemudian diperpanjang jawabannya. Gitu. Padahal kalau seandainya dilihat pertanyaannya adalah bagaimana seseorang tidak terperosok lagi ke dalam maksiat setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita lihat ya, jawabannya yang pertama adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengetahui dampak negatif dari maksiat. Kemudian yang ketiga, dia mendalami tentang hukuman dari dosa yang dia lakukan tersebut. Kemudian yang keempat, dia mengetahui tauhid dan syirik. Lalu mengetahui tentang dosa-dosa besar apa saja sehingga bisa menjauhi maksiat tersebut. Kemudian yang keenam, apa saja pintu-pintu yang bisa masukkan dia ke dalam maksiat. Ketujuh, menjaga kesucian diri. Gitu. Kemudian rasa cinta kepada Allah sehingga dia jauh dari maksiat lagi. Nah itu dia. Tapi ya seperti yang sudah saya ungkap tadi, kitab ini berat. Para masyayikh saja yang cocok untuk membacanya. Tapi kita sudah memilih, mudah-mudahan bab 2 ini sudah selesai. Dan karena sudah azan, saya mohon izin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.